Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, mari kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa mengubah hati dan pikiran kita untuk dapat melakukan segala hal yang baik yang sesuai dengan kehendak Allah. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kasih-Mu, atas penyertaan-Mu dalam hidup kami sampai hari ini. Jika dengan kekuatan dan kemampuan kami, tentu kami tidak bisa sampai pada hari ini. Tetapi karena belas kasih dan kemurahan-Mu lah, kami boleh menikmati hari yang baru ini. Berkati dan lindungilah kami Tuhan, agar apa yang telah Engkau berikan tidak menjadi sia-sia dalam hidup kami. Ajari kami untuk memakai hari-hari kami dengan baik, sehingga kami dapat menjalani hidup kami seperti yang Engkau kehendaki. Kami mau belajar dari firman Tuhan. Mampukan kami untuk mengerti firman-Mu. Berikan hikmat kepada kami, sehingga kami dapat melakukan firman-Mu setiap hari di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Kamis 17 Juli 2025, tertulis dalam kitab Efesus 1 ayat 18. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Dipatiur mamata ni rohamuna, asa dibotohamu rumang ni arta si hirimon, sian panjowon nai rodi surung ni hasangapon, siteanon ni akka nabadiai. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Jangan tunggu orang lain untuk mengubah keadaan, tetapi mulailah dari sendiri untuk berubah menerima keadaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak hal yang tidak kita mengerti, yang tidak bisa terima oleh logika kita dari hal-hal yang telah terjadi. Hal-hal yang kita alami. Banyak yang kita harapkan, tetapi semua di luar dugaan. Ekspektasi kita tidak terpenuhi. Kita sering kecewa, kita marah bahkan. Di dalam kehidupan kita merasa semuanya menjadi sia-sia. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang telah terjadi di dalam kehidupan kita, bahkan apa yang akan terjadi, semuanya ada dalam kehendaki Allah. Dia tahu apa yang sudah terjadi, yang sedang dan akan terjadi dalam hidup kita. Oleh sebab itu hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, jika Tuhan tahu segalanya apa yang sudah, sedang dan akan terjadi dalam hidup kita, marilah kita belajar untuk berserah kepadanya, untuk membiarkan hidup kita sepenuhnya di dalam kendali Allah, dan meminta hikmat supaya Tuhan memberi terang hati dan pikiran kepada kita untuk dapat mengerti setiap rencana Tuhan dan menjalani kehidupan kita dengan baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mata hati kita harus dicerahkan, mata hati kita harus dicelikan untuk melihat betapa besar dan berkuasanya kuasa Allah di dalam kehidupan manusia. Tidak ada satupun yang terjadi di dunia ini tanpa kendalinya. Semua Tuhan yang menjadikannya. Oleh sebab itulah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengenal Tuhan kita secara pribadi. Tuhan yang kita kenal di dalam Yesus Kristus yang Maha Kasih di dalam kehidupan kita.
Marilah kita tak henti-henti mengucap syukur kepada-Nya dan terus berdoa memohon belas kasih-Nya. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan tahu semuanya. Apa yang sedang akan terjadi pun Tuhan tahu semuanya. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana Paulus mengingatkan jemaat di Efesus untuk tidak pernah berhenti berdoa dan memohon hikmat daripada Tuhan untuk dapat mengerti setiap rencana Tuhan di dalam kehidupan. Demikianlah kita kiranya berdoa dan meminta hikmat dari Allah, karena hanya di dalam roh hikmatlah kita dapat mengenal Dia secara pribadi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah mata hati kita menjadi terang, pikiran kita menjadi terbuka untuk melihat semuanya yang ada di dalam kehidupan kita. Jangan biarkan semuanya di dalam kuasa dan kendali pikiranmu, tetapi biarlah Tuhan Allah sendiri yang bekerja mengendalikan kehidupan kita. Saudara-saudara, tidak ada satupun kekuatan di dunia ini, tidak ada sesuatu pun yang terjadi di atas kendali Allah. Justru semuanya yang hebat, yang besar, yang kuat, yang luar biasa menurut pikiran kita, yang diperbuat oleh dunia ini, itu semuanya jauh di bawah kendali Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah kita memiliki Yesus Kristus yang sungguh-sungguh mengasihi kita, yang rela mati di kayu salib untuk menolong dan menebus dosa-dosa kita. Marilah kita percaya sepenuhnya kepada Dia. Biarlah Dia yang mengatur kehidupan kita. Biarlah Dia yang mengendalikan perjalanan hidup kita. Jangan coba-coba untuk mengambil kendali dalam hidupmu. Jangan coba-coba untuk meninggalkan Tuhan yang menjadi jurumudi dalam perjalanan kehidupanmu. Karena jika demikian, maka kita sudah dapat dipastikan akan salah arah dan kita akan tersesat. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwasanya roh hikmat, roh penghiburan, pengharapan hanya ada di dalam Tuhan. Percayalah saudara, ketika kita meletakkan seluruh kehidupan kita, maka semua kuasa kemuliaan Allah dinyatakan di dalam kehidupanmu. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita senantiasa dan tetaplah teguh di dalam kuasa-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Betapa besar dan berkuasanya Engkau dalam hidup kami. Kami percaya tidak ada satupun di luar dari pengetahuan-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Mampukanlah kami untuk tetap teguh berpengharapan kepada-Mu. Sesulit apapun yang sedang terjadi dalam hidup kami, jangan biarkan kami berputus asa. Jangan biarkan kami menyerah. Pertolongan dan kekuatan daripada-Mu lah memampukan kami untuk tetap teguh dan bertahan di dalam iman kepada-Mu. Bapa, jika selama ini kami mengeraskan hati, selama ini kami menganggap kami lebih tahu apa yang terjadi dalam hidup ini, kasihanilah kami, ampunilah kami. Bukalah hati dan pikiran kami untuk melihat bahwasanya semua yang terjadi dalam hidup kami atas seizin Tuhan. Dan biarlah apa yang terjadi dalam hidup kami ke depan pun Tuhan mengizinkan yang baik, yang berkenan kepada-Mu lah yang terjadi atas hidup kami. Berikanlah kepada kami hikmat, berikanlah kepada kami kesabaran untuk kami tetap percaya dan menjalani hidup ini seperti yang Engkau kehendaki. Berikan penghiburan dan kekuatan bagi mereka yang berduka cita. Berikan kesembuhan bagi saudara kami yang sedang sakit. Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Segala sakit akan Engkau sembuhkan. Segala luka akan Engkau balut, segala kesedihan akan Engkau ganti menjadi sukacita, karena Engkau Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup melakukan apa saja, melebihi dari apa yang kami kira. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami, di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus,
itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.